Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas praktikum modul 1 tentang tutorial membuat akun Google, SDLC, dan flowchart. Sini anggotanya ada Lutfi Nur Akmal, NPM 161247, ada Muhammad Hananda Fatoni, 161248, dan saya Natasha Vernika Zahra, 161256. Di sini ada karakteristik sistem berdasarkan membuat akun Google. Yang pertama ada komponen atau elemen. Itu adalah suatu sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dari suatu sistem biasa dikenal dengan subsistem. Subsistem ini mempunyai sifat-sifat dari sistem itu sendiri dalam menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem juga mempunyai sistem yang lebih besar yang dikenal dengan suprasistem. Dalam membuat akun Google yang termasuk ke dalam komponen sistem adalah ada 3, yaitu pengguna baru, pihak Google, dan data pribadi pengguna baru. Lalu selanjutnya ada batas sistem, atau disebut juga boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, atau dengan lingkungan luarnya. Dengan adanya batas sistem ini, maka sistem dapat membentuk satu kesatuan karena dengan batas sistem ini, fungsi dan tugas dari subsistem yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi tetap saling berinteraksi. Dengan kata lain, batas sistem ini merupakan ruang lingkup atau skop dari sistem atau subsistem itu sendiri. Dalam membuat akun Google, pengguna baru batas sistemnya adalah batas umur untuk membuat akun Google yaitu minimal 13 tahun. Lalu selanjutnya ada lingkungan luar sistem atau disebut juga environment. Segala sesuatu di luar dari batas sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem disebut lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Lingkungan luar yang bersifat menguntungkan harus dipelihara dan dijaga agar tidak hilang pengaruhnya. Sedangkan lingkungan yang bersifat merugikan harus dimusnahkan dan dikendalikan agar tidak mengganggu operasi dari sistem. Dalam pembuatan akun Google yang termasuk ke dalam lingkungan luar sistem adalah server Google dan IT Google. Selanjutnya ada penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem merupakan suatu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya untuk membentuk satu kesatuan, sehingga sumber-sumber daya mengalir dari subsistem yang satu ke subsistem lainnya. Dengan kata lain, melalui penghubung ini, output dari suatu subsistem akan menjadi input dari subsistem lainnya. Dalam pembuatan akun Google yang termasuk ke dalam penghubung sistem adalah ada pengguna baru mendaftar akun Google, terus ada server memberikan respon penjelasan dan surat persetujuan dalam pembuatan akun Google. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda. Baik, selanjutnya ada masukan atau input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem disebut input. Masukan ini dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input, masukan sinyal atau signal input. Dalam pembuatan akun Google yang termasuk ke dalam penghubung sistem adalah syarat-syarat pendaftaran, nama, tanggal lahir, nomor HP, email baru, password, dan email pemulihan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengolah atau proses. Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input menjadi output. Dalam pembuatan akun Google yang termasuk dalam proses pembuatan adalah pengguna baru masuk ke website Google. Selanjutnya pengguna baru akan masuk ke dalam halaman daftar akun baru. Pengguna memasukkan informasi data diri, membuat alamat email dan password sesuai dengan ketentuan, memasukkan email pemulihan, dan verifikasi nomor telepon. Selanjutnya ada keluaran atau output. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah. Keluaran ini dapat diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna dan tidak berguna. Dalam studi kasus administrasi kampus penerimaan mahasiswa baru yang termasuk dalam penghubung sistem adalah pesan verifikasi nomor telepon dan akun Google baru. Sasaran sistem atau objektif dan tujuan sistem atau goal. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan ataupun sasaran yang mempengaruhi input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Dengan kata lain, suatu sistem akan dikatakan berhasil kalau pengoperasian sistem itu mengenai sasaran atau tujuannya.
Dalam pembuatan akun Google yang termasuk ke dalam standar sistem adalah pengguna dapat mengirim pesan ke sesama pengguna. Pengamanan berganda dari sistem untuk pengguna akun Google. Selanjutnya, System Development Lifecycle atau SDLC. Dalam studi kasus sistem pembuatan akun Google, berikut adalah SDLC untuk sistem pembuatan akun baru Google. Selanjutnya, penjelasan tentang DLC. Analisis kebutuhan sistem. Dalam merancang dan membangun sistem pendaftaran akun, dibutuhkan analisis terhadap kebutuhan sistem, seperti kebutuhan yang diperlukan dari sistem atau input, kebutuhan proses sistem, dan kebutuhan keluaran output yang dihasilkan sistem. Kebutuhan perangkat lunak atau software, kebutuhan perangkat keras atau hardware, dan kebutuhan pengguna atau brainware untuk pendaftaran akun baru. Perencanaan konseptual dan fisik website pendaftaran akun baru. A. Perancangan konseptual. 1. Bagian alir atau flowchart. Flowchart merupakan sebuah kata terdiri dari dua buah kata, yaitu chart atau bagan dan flow atau aliran. Sehingga diartikan flowchart adalah bagan yang menunjukkan aliran data dalam program dengan sistem secara logika yang diterapkan pada website pendaftaran akun Google. Yang kedua ada DFD atau Data Flow Diagram. Model logika atau proses data yang dibuat menggambarkan asal data, kemana data akan dibawa menjadi keluaran, di mana data disimpan, proses apa yang digunakan untuk menghasilkan keluaran yang dilakukan pada website pendaftaran akun Google. Yang ketiga ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Rancangan database dalam website pendaftaran akun Google yaitu menggambarkan hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya dengan disertai atribut-atribut yang nantinya dapat digunakan sebagai field pada tabel yang akan dibuat dalam website pendaftaran. B. Perancangan fisik. Pada tahap ini akan digambarkan perancangan antarmuka atau interface program website pendaftaran, mulai dari desain input atau masukan sampai desain output secara lengkap agar dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang program yang akan dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal. Rancangan platform. Pada rancangan platform ini wajib ada karena sebagai akses untuk login akun Google jika ada. Untuk yang belum punya akun Google, platform ini dapat digunakan untuk membuat akun baru. Yang kedua, rancangan basis data. Pada rancangan ini, basis data sebagai tempat masuknya data pengguna baru yang nantinya akan diproses oleh pengguna basis data tersebut atau orang IT dari Google. Yang ketiga, rancangan pengujian. Pada rancangan ini, pengujian dilakukan untuk memastikan apakah semuanya sudah berjalan dengan baik atau belum. Jika belum, akan dilakukan pengecekan ulang dan perbaikan agar semuanya beroperasi dengan baik. Implementasi sistem, pemrograman dan pengujian. Sudah melakukan perancangan fisik untuk membuat akun Google. Tahap selanjutnya adalah melakukan proses pemrograman. Pemrograman ini merupakan serangkaian untuk menguji apakah akun ini sudah bisa diakses atau belum. Pelatihan pada pengguna. Pelatihan kepada pengguna yaitu tahapan pengenalan pengoperasian fungsi-fungsi yang terdapat pada pembuatan akun Google. Maka pelatihan akan ditunjukkan kepada para pengguna. Pengoperasian dan pemeliharaan. Tahap akhir ini proses penerapan sistem adalah pengoperasian dan pemeliharaan yang terus dilakukan selama sistem masih berjalan dan tetap dipakai. Tahap operasi dan pemeliharaan ini meliputi memahami berbagai kendala dan kelemahan yang ada pada sistem yang digunakan dengan tujuan melakukan analisis ke arah pengembangan sistem dan membuat pencatatan dokumentasi hasil pemeliharaan sehingga dapat menjaga kelancaran pelaksanaan sistem komputer. Flowchart. Berikut adalah flowchart mengenai proses pembuatan akun Google. Keterangan proses. 1. Pengguna baru masuk ke website Google. Yang kedua, pengguna memasukkan informasi data diri. Yang ketiga, pengguna baru membuat email dan password sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, apakah email dan password sudah sesuai dengan ketentuan? Jika belum, masukkan kembali alamat email dan password sampai memenuhi syarat. Yang kelima,
pengguna memasukkan email dan nomor telepon pemulihan. Yang keenam, pengguna memverifikasi nomor telepon. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.